Kota Kupang ini kan selalu orang sebut dengan julukan kota karang. Itu menunjukkan bahwa kota ini kering kerontang. Tidak ada orang yang kepingin datang dan tinggal berlama-lama di Kota Kupang. Karena kering, kelembaban rendah, membuat kulit cepat rusak. Tetapi dengan adanya tanaman, pertama menciptakan iklim mikro. Dari segi pengetahuan klimatologi, dia menciptakan kelembaban-kelembaban tambahan. Yang mungkin dulu sebelum ada tanaman itu kelembabannya 30-40%, sekarang bisa sampai 60-70%. Nah ini sangat membuat kesejukan-kesejukan tambahan. Kedua ya tanaman itu industri oksigen. Kita bukan sedang menanam, kita sedang membuat perusahaan yang menghasilkan oksigen yang namanya tanaman. Bayangkan kalau oksigen itu tidak dihasilkan untuk mengimbangi penambahan otomotif dengan berbagai aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida dalam proyek trading karbon yang luar biasa ini, sekiranya bisa diatasi dengan adanya penambahan tanaman. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang di bawah pemerintahan Pak Jeffrey itu luar biasa. Sehingga dengan ada penambahan tanaman itu pertama tadi bahwa menciptakan suasana indah, beautiful, ya, smart, enak, sejuk. Kedua itu pasti penambahan oksigen, tidak bisa tidak. Itu hukum ilmunya, itu hukum ilmiahnya. Ketiga itu, kalau dia hidup dan berkembang secara baik, perakarannya akan membantu peresapan air tanah dan mungkin akan menahan laju intrusi air laut ke dalam bumi karena mampu ditahan oleh akar-akar tanaman ini. Tidak gampang karena memutuskan sesuatu proyek yang jangka panjang sebenarnya secara politik merugikan. Karena seseorang hanya memimpin 4-5 tahun, tetapi sesuatu yang ditanam itu mungkin belum muncul. Tetapi yang kami lihat dengan mata kami sendiri bahwa beberapa proyek Kupang Hijau yang dilakukan oleh Pak Jeffrey saya kira cukup berhasil. Kami harus jujur dan harus berani mengatakan, bukan saya saja, semua masyarakat. Kita lihat ada beberapa tambahan tanaman yang cukup signifikan di beberapa poros kota, terutama di taman-taman kota itu tumbuhnya sangat cepat dan fantastik. Karena menanam tanaman yang sudah dewasa, besar, dan dengan perawatan yang cukup baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seseorang menambah satu tanaman saja sudah hebat. Jangankan dua. Apalagi saya dengar menambah ratusan pohon. Dan kita bisa lihat beberapa poros jalan di Kota Kupang, terutama depan Undana itu hampir 90%. Kita bisa lihat. Dan di Taman Tagepe, Taman Kota, itu rata-rata tanaman situ tumbuh dengan baik. Sekitar wali kota. Jadi saya kira ini program yang cukup baik. Dan memang kita harapkan tidak boleh berhenti. Harus dilanjutkan entah oleh siapa saja dan mungkin lebih intens, lebih fokus dan lebih serius di dalam penanganannya.